Suara hati. Renungan hari ini, topik, Tuhan akan melipat gandakan hasil kerjamu. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku, setiap orang tentu rindu diberkati oleh Tuhan. Adapun kunci untuk memperoleh hal ini adalah dengan membangun kehidupan yang penuh dengan kemurahan hati dan gaya hidup yang suka memberi. Benar, memang Tuhan telah berjanji dan akan memberkati orang-orang yang suka memberi. Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita berikan melalui kemurahan hati kita, supaya kita dapat lebih banyak memberi. Dalam Alkitab dituliskan, siapa yang bermurah hati akan selalu diberikan kelimpahan dan siapa yang murah hati akan selalu diperkaya sehingga dapat memberikan lebih. Tuhan berjanji akan melipat gandakan apa yang kita beri baginya. Ada banyak contoh mengenai hal ini di dalam Alkitab. Salah satu kisah yang tak asing bagi kita adalah seorang anak yang memberi 5 roti dan 2 ikannya dan menjadi cukup untuk memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Tuhan menerimanya, memecahkan, memberkatinya, dan melipat gandakannya. Hal yang juga menarik dari pemberian adalah bahwa Tuhan menyamakan hal memberi dengan menanam benih. 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Saat menanam benih, kita tidak hanya mendapat kembali 1 benih. Jika menanam 1 biji jagung, kita akan mendapatkan ratusan biji jagung di atasnya. Inilah prinsip yang Tuhan berikan. Saat kita bermurah hati, hal ini sama seperti Tuhan memberi persediaan benih bagi kita untuk ditanam, lalu kemudian Dia menumbuhkannya. Jadi, ada panen besar dari kemurahan hati kita. Seberapa besar hasil panen kita, tergantung pada seberapa banyak benih yang kita tanam. Saat kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Sebaliknya, saat menabur banyak maka kita akan menuai dengan berlimpah. Kita juga perlu memahami adanya jeda waktu antara menabur dan menunggu panen. Ini tidak seperti kita memberi hari ini, lalu sore ini Tuhan menebusnya. Dalam masa-masa benih ini bertumbuh, di masa inilah Tuhan ingin kita percaya kepadanya. Maka saat hari ini kita menanam di satu musim, yakinlah kita akan menuai di musim lain. Hal apapun yang kita perlukan untuk menjadi lebih banyak, serahkan kepada Tuhan melalui pemberian kita. Hendaklah kita semakin kaya dalam segala macam kemurahan hati dengan terus menabur benih melalui pemberian kita. Di saat gereja Tuhan membutuhkan sejumlah material dalam pelayanan, maka kita perlu mendukungnya demi berjalannya kegiatan tersebut. Jauhkanlah penglihatan kita terhadap pemberian yang kita punya itu ke dalam kantung persembahan, bahwa material itu telah menjadi milik gereja Tuhan untuk digunakan demi kemuliaan Tuhan di bumi ini. Memberi dengan sukacita, maka Tuhan juga akan menerima dengan sukacita dan akan membalasnya penuh dengan lipat ganda. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Topik doa kita hari ini, memohon kepada Tuhan, agar anak dan cucu kita diberkati oleh Tuhan. Salam baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
Rasakan tubuh itu pun disesat. Bayangkanlah kepalanya ditaruh mahkota duri yang tajam. Lihat punggungnya itu pun dirajam, tubuh yang terpaku di kayu salib. Bayangkanlah lambung itu dihujam tombak yang tajam. Pengorbanan, penderitaan demi tebus dosa-dosa manusia, rela mati di kayu salib. Bukit Kalvari jadi saksi abadi. Lihat kayu yang berat dipikunya. Rasakan tubuh itu pun disesat. Bayangkanlah kepalanya ditaruh mahkota duri yang tajam. Lihat punggungnya itu pun dirajam, tubuh yang terpaku di kayu salib. Bayang